Alhamdulillah, kami dapat berkumpul kembali di acara Pamong Bersama. Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Andi Azura Maheswari dari OSIS SMP Pembangunan Jaya yang akan memandu kegiatan Pamong Bersama alumni hari ini. Yang spesial banget, yaitu Kak Naura Fahira Antariksa. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Indonesia, Kak Naura melanjutkan kuliahnya di Kyushu University di Jepang untuk menempuh pendidikan S1-nya. Dan setelah itu, Kak Naura melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique Fédérale de Lausanne di Switzerland. Untuk Pamong Bersama hari ini, Kak Naura live langsung dari Swiss loh teman-teman. Halo Kak Naura. Pasti teman-teman semua di SMP Pembangunan Jaya pengen banget dong melanjutkan kuliah ke luar negeri seperti Kak Naura. Terus punya pengalaman yang menarik, mengenal orang-orang di negara dengan kultur yang berbeda jauh dari Indonesia. Oleh karena itu, pada kegiatan Pamong Bersama hari ini, Kak Naura akan bercerita tentang pengalamannya selama menempuh pendidikan di Jepang dan Swiss. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk panggil narasumber kita, Kak Naura. Hai Kak, gimana kabarnya Kak? Baik. Masih ngantuk. Seperti Oke Kak, ini seperti teman-teman. Oke Kak, ini seperti teman-teman udah pada nggak sabar nih, mau dengar sharing kakak terkait kuliah Kak Naura dan pengalaman-pengalaman selama di Jepang dan Swiss. Kita langsung mulai aja ya Kak. Pada Kak Naura dipersilahkan. Oke, kita coba share screen, PowerPoint, share. Bisa lihat screen-nya semuanya? Oke? Bisa, Kak? Oke, siap. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Tadi saya sudah diperkenalkan dengan sangat baik oleh Andia. Jadi ada disclaimer dulu, saya udah lama nggak presentasi pakai bahasa Indonesia. Jadi mungkin vocabnya tidak akan sebagus Andia barusan. Jadi tolong dimaklumi ya. Oke. Jadi hari ini saya akan sharing tentang pengalaman saya kuliah di luar negeri. Tapi mostly hari ini saya akan ngomongin tentang pengalaman saya di Jepang. Karena saya rasa mungkin untuk teman-teman di SMP ya yang lebih masuk akal adalah ngomongin S1 gitu dibandingkan S2 kan masih terlalu jauh. Jadi izinkan saya hari ini untuk sharing pengalaman saya kuliah di Jepang. Oke, ini tadi Andia udah menjelaskan dengan super bagus, BTW. Saya kuliah S1 di Kyushu University di Jepang, dan saya mengambil jurusan yang namanya Applied Chemistry. Di Indonesia mungkin nggak ada ekuivalennya jurusan ini. Roughly translate-nya adalah kimia terapan. Jadi kayak in between teknik kimia dan kimia murni gitu. Dan di Kyushu University ini saya merupakan member dari grup laboratori Profesor Kimizuka. Sekarang saya ada di Swiss, saya sekolah di École Polytechnique Fédérale de Lausanne atau EPFL, dan saya mengambil jurusan Molecular dan Biological Chemistry. Di sini saya belum ada grup lab yang tetap, tapi saya sudah pernah melakukan riset di grup Profesor Rivera Fuentes, dan mulai semester depan saya akan melakukan riset di grupnya Profesor Greitzel. Langsung aja kita masuk. Ini mungkin pertanyaan yang teman-teman sekalian punya, kenapa sih waktu itu saya memutuskan untuk sekolah ke Jepang, dan lebih spesifik kenapa saya masuk ke university. Semuanya itu bermula dari interest dan passion saya. Mungkin udah kelihatan langsung dari jurusan yang saya pilih, interest saya adalah di bidang kimia. Sekarang SMP, anak SMP udah belajar kimia belum kan ya, baru SMA kan? Udah ya Bu? Ya mungkin tapi waktu saya dulu, which is 10 tahun yang lalu, lama banget, saya belum dapat kimia ketika SMP. Saya baru pertama kali belajar kimia beneran tuh ketika SMA. Dan saya tertarik sekali dengan bidang itu. Alasannya kenapa? Alasannya sebenarnya adalah, ini pengaruhnya SMP Pembangunan Jaya nih. Waktu saya SMP, Pembangunan Jaya lagi
sangat mengarahkan program sustainable eco development. Jadi kita sering banget dibilangin tentang bahayanya global warming, gimana kalau gas rumah kaca, efek rumah kaca itu merusak bumi kita dan lain-lain. Dan saya merasa, saya ingin memiliki karir di masa depan yang bisa menyelesaikan problem-problem global seperti itu. Dan saya merasa kalau saya bisa menggabungkan interest saya di chemistry atau di kimia dengan cita-cita saya untuk menyelamatkan bumi kita, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan gitu untuk saya. Yang kedua adalah yang saya sebut sebagai nilai tambah. Ketika saya SMA, saya memutuskan saya nggak ingin kehidupan kuliah yang standar-standar yang biasa-biasa aja. Saya ingin mengalami kehidupan kuliah yang memiliki nilai tambah gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Dan waktu itu saya berpikir bahwa apabila saya bisa kuliah di luar negeri, itu akan memberikan saya sebuah nilai tambah gitu di market pekerjaan di masa depan dan juga di personal skill saya pribadi. Dan saya berpikir kalau saya bisa pergi ke negara seperti Jepang, itu akan sangat memperluas pandangan saya terhadap dunia pekerjaan maupun studi. Jadi menggabungkan kedua ide ini, akhirnya sampailah saya pada pilihan saya untuk lanjut kuliah S1 ke Kyushu University di Jepang. Jadi alasan spesifiknya di sini adalah Kyushu University punya banyak riset kimia yang benar-benar menarik dan cocok dengan interest dan passion saya, dan mereka memiliki komunitas internasional yang sangat luas yang bisa membantu saya untuk memperluas cakrawala pandangan saya. Dan ditambah lagi di Kyushu University mereka juga memberikan banyak kesempatan untuk mahasiswa asing mendapatkan beasiswa. Jadi kita mungkin nggak bisa bohong, sekolah di luar negeri itu akan memakan cukup banyak uang, dan apabila kita bisa mendapatkan beasiswa tentu saja itu akan menjadi sangat menarik, bukan? Nah, ini di sini ada link-link tentang Kyushu University dan lain-lain. Nanti mungkin di akhir presentasi saya akan minta bantuan dari Andia untuk nge-share PDF presentasi ini ke teman-teman sekalian apabila kalian tertarik untuk melihat beberapa website ini. Nah, selain yang sudah saya sebutkan di halaman sebelumnya, yang lebih makin menjual Kyushu University ke saya tentu saja adalah fasilitas kampusnya dong. Ini adalah kampus saya di Jepang, Kyushu University. Kita bisa melihat kampusnya sangat luas, banyak pohon-pohonnya bagus, kelihatannya super modern dan sophisticated gitu. Terus di sini kita bisa ngelihat ini kampusnya, ini semuanya ini gedung kampusnya. Kira-kira luas kampusnya itu saya nggak tahu luasnya, tapi lebarnya itu lebih dari 2 km. Ini adalah kampus terbaru dan terbesar di seluruh Jepang. Nggak cuma gedungnya aja yang keren, Kyushu University juga memiliki fasilitas yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini laboratorium kimianya, mereka memiliki fasilitas terbaru. Di sini ada mikroskop elektron, salah satu yang terbesar di Jepang, dan di sini ada teknologi yang sangat high-end, di mana mereka di sini memiliki hydrogen station. Jadi ini mobil tidak dijalankan dengan fossil fuel, melainkan dengan hydrogen fuel. Dan Kyushu University adalah salah satu pioneer di bidang hydrogen energy. Nggak cuma fasilitas teknologi, Kyushu University punya perpustakaan yang luar biasa, dan untuk kegiatan non-akademik, mereka punya fasilitas olahraga yang keren juga, dan of course untuk makanan, kantinnya juga keren. Jadi dengan berbagai hal ini saya semakin Kyushu University itu semakin kayak ayo Naura datang ke sini. Dan akhirnya saya kalau gitu saya harus berusaha untuk bekerja keras sehingga saya dapat diterima di universitas ini. Kita lanjut ke proses pendaftaran. Nah, saya ini memulai proses persiapan untuk kuliah S1 itu sejak semester 2 kelas 11. Dan semuanya dimulai dengan bedah informasi. Di sini saya mengontak kakak kelas yang sudah pernah ke Jepang, kemudian saya pergi ke pameran pendidikan, pokoknya mintain brosur, tanya-tanya, kesempatan beasiswa ada apa aja, sekolah di sana gimana, ada jurusan apa aja, dan lain-lain.
Setelah bedah informasinya selesai, saya lanjut ke proses pendaftaran. Di sini saya menyiapkan seperti biasalah dokumen-dokumen transkrip sekolah yang harus diakreditasi ditandatangani itu sama kepala sekolah. Terus ngambil tes TOEFL, persiapan tes dan wawancara dan lain-lain. Nah, setelah proses pengiriman dokumen ini selesai, Kyushu University melakukan yang namanya first screening. Jadi, basically, sistem pendaftarannya di Kyushu itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah mereka melihat nilai kita selama SMA. Kemudian, jika kita dianggap cukup baik, kita akan tes dan lanjut ke tahap screening kedua. Nah, waktu itu saya alhamdulillah pas dan bisa masuk ke tahap kedua. Tahap keduanya di sini adalah tes dan wawancara. Waktu itu tesnya adalah tes tertulis dan wawancara langsung dengan profesor dari Jepangnya situ. Jadi waktu itu pas zamannya saya profesornya bisa datang ke Indonesia, jadi saya bisa langsung bertatap muka dengan beliau. Cuma kayaknya sekarang karena COVID mungkin proses seperti ini dilakukannya seperti biasa virtual. Nah, kemudian setelah tes wawancara ini selesai, saya harus menunggu sekitar 1,5 sampai 2 bulan sampai akhirnya saya mendapatkan pengumuman bahwa saya diterima di Jepang. Ketika itu, ketika pengumuman penerimaan ini datang, sebenarnya saya tidak mendapatkan beasiswa. Saya tanya, saya nggak dapat beasiswa ya? Enggak, mohon maaf ya, gitu katanya. Terus saya kayak, ya nggak dapat beasiswa. Bisa nggak ya ke Jepang, gitu. Tapi akhirnya kayak selang 1 sampai 2 minggu setelah saya mendapat pengumuman bahwa saya diterima, Kyushu University memberikan info lagi bahwa Naura nggak jadi, kamu jadinya dapat beasiswa. Saya kayak, hah, kenapa gitu? Sepertinya ternyata ada murid lain yang diterima dan mendapat beasiswa dan kemudian murid ini tidak jadi masuk ke Kyushu University. Akhirnya beasiswanya dikasih ke saya. Jadi waktu itu saya benar-benar kayak, seneng banget, alhamdulillah. Ini benar-benar berkah yang nggak bisa dijelaskan, kayak pokoknya waktu itu seneng banget dan akhirnya fix dengan sudah diterima dan adanya beasiswa saya berarti saya siap untuk berangkat ke Jepang. Nah, kita di Indonesia itu kelulusan itu kan UN dan lain-lain sekitar bulan April, Mei. Sementara di Kyushu University itu universitas mulai baru bulan Oktober. Jadi saya punya 5 bulan, sekitar 5 bulan untuk mempersiapkan pindahan. Dan di situ saya melakukan berbagai macam hal untuk pindahan, termasuk belajar bahasa Jepang meskipun sedikit, kemudian siap-siap, ya pokoknya yang lain-lain lah, nyiapin baju winter dan lain-lain. Dan akhirnya waktu itu September 23 tahun 2016 saya berangkat ke Jepang. Nah, di Jepang ini saya tidak belajar bersama dengan orang Jepang. Jadi saya itu masuk ke yang namanya program internasional. Di Kyushu University, program ini dikenal dengan International Undergraduate Program in English. Jadi, meskipun saya sekolah di Jepang, saya tetap belajar full semuanya dalam bahasa Inggris. Itu merupakan suatu nilai tambah juga dari universitas ini. Dan pendidikan saya di sana adalah semester 1 sampai 3 itu saya melakukan yang namanya Kikan Education. Ini mirip di Indonesia mata kuliah dasar umum yang dimana semua orang dari seluruh jurusan masih belajar bareng. Kemudian semester 4 sampai 6 saya melakukan special education di jurusan saya, yaitu Applied Chemistry, dan semester 7 dan 8 ini full 1 tahun untuk melakukan graduation research atau riset untuk membuat skripsi. Dan ini di sini tadi yang saya bilang saya merupakan member dari grupnya Profesor Kimizuka adalah di sini tempat saya melakukan riset saya. Kemudian of course karena kita tetap tinggal di Jepang, mereka Kyushu University tetap memberikan kelas-kelas bahasa Jepang. Untuk yang pertama ini General Japanese itu wajib semester 1 sampai semester 3 semua orang harus belajar setidaknya sedikit bahasa Jepang, dan kemudian Business Japanese ini bahasa Jepang yang levelnya lebih tinggi, ini optional. Waktu itu saya sempat ngambil 1 kelas aja sehingga saya pingin level Japanese saya tuh agak lebih tinggi sedikit gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, kehidupan sehari-hari di kampus seperti apa sih di Jepang? Wah, kalau boleh jujur kayaknya sih sama aja di Indonesia, di Jepang yang namanya kuliah ya kuliah gitu ya. Yang penting adalah
kita membagi waktu antara ini di kelas, belajar sama teman-teman. Meskipun Jepang nih kelihatannya modern, tapi kita masih pakai tetap papan tulis yang kapur itu loh. PJ lebih modern lah, udah ada yang bisa pakai apa sih digital itu kan di PJ, saya ingat. PJ lebih bagus daripada Kyudai. Terus sebagai anak kimia, saya banyak sekali melakukan eksperimen. Ini adik-adik tolong jangan dicontoh, saya nggak pakai sarung tangan, ini berbahaya. Jadi kalau eksperimen jangan lupa pakai sarung tangan ya. Dan semester 7 dan 8 saya harus riset. Ini mohon maaf saya nggak ada foto risetnya, jadi saya foto sama teman-teman saya aja dari grup riset ini. Saya di sini, ini profesornya, dan ini teman-teman, ada orang Jepang, ini orang Cina. Ya pokoknya ini grup riset. Jadi kuliah S1 saya isinya adalah 3 hal, terutama itu belajar, eksperimen, dan riset. Pokoknya membagi waktu antara ketiganya. Kalau di luar kampus gimana gitu, seperti di rumah, ya namanya juga hidup di luar negeri, hidup sendirian, nggak ada mama, nggak ada papa. Of course semuanya harus dilakukan sendiri, mulai dari masak, belajar, beresin kamar. Ini juga jangan dicontoh ya, berantakan banget. Bersihin kamar mandi, gosok kamar mandi sendiri. Ini sesuatu yang saya belum pernah ngerjain seumur hidup, yaitu bayar rent rumah, bayar sewa rumah sendiri. Saya kan nggak tahu di rumah Indonesia bayar pajak caranya gimana gitu kan. Di Jepang ini saya harus belajar, ini mesin ATM-nya semuanya bahasa Jepang kalau harus transfer uang, jadi sempat kagok pas awal-awal. Terus berangkat sekolah juga sendirian gitu, naik bus, nggak ada yang nganterin gitu kan. Jadi pokoknya esensi dari hidup di luar negeri itu yang saya paling banyak belajar adalah hidup mandiri ini. Nah, itu tadi kan kedua slide barusan saya ngomongin tentang kehidupan sekolah dan sedikit di luar sekolah. Nah, gimana dengan kegiatan non-akademik ya? Nah, di Kyushu University ini ada begitu banyak kegiatan non-akademik yang sebenarnya ditawarkan oleh universitas kepada mahasiswa, baik lokal maupun internasional. Contohnya di sini ada organisasi seperti ISU, yaitu ini kayak OSIS-nya program internasional, terus ini kayak OSIS-nya kampus untuk mahasiswa internasional, namanya KUFSA, dan of course ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, ketika saya kuliah kemarin, saya menjadi pengurus di kedua organisasi ini. Di ISU, saya jadi vice president, jadi kayak wakil ketua OSIS. Sementara di PPI Fukuoka, saya sempat 1 tahun menjadi koordinator bidang gitu. Jadi kayak saya kerja di bidang namanya kekeluargaan. Basically itu kayak yang tugasnya bikin party-party gitu deh. Kemudian kegiatannya seperti apa aja? Kayak untuk ISU sendiri, ini sebenarnya OSIS-nya tuh gunanya adalah untuk memberikan outlet bagi mahasiswa internasional untuk untuk let loose gitu kan, sibuk kan belajar 1 semester. Jadi kadang-kadang di akhir semester kami mengorganisir kegiatan seperti camping, kemudian ada hari game day ini seperti treasure hunt gitu. Waktu itu kami membuat acara treasure hunt. Kemudian ada game night, ini setiap 2 bulan kami mengadakan game night, ini main board game sama teman-teman internasional. Kemudian kami juga ada ketika di festival sekolah kami juga bisa ikut berpartisipasi. Sementara untuk organisasi seperti KUFSA yang seperti OSIS-nya seluruh kampus, mereka mengadakan acara yang lebih besar. Contohnya ini talent show, ini teman-teman dari PPI ikut talent show, mereka nari saman. Kemudian juga KUFSA ini mengarrange acara-acara seperti student trip untuk keliling-keliling daerah di sekitar universitas. Nah, bagaimana untuk PPI? Seperti yang saya bilang tadi, PPI saya jadi salah satu koordinator bidang untuk di bidang kekeluargaan. Dan di sini saya mendapatkan tugas seperti membuat atau mengarrange event seperti penyambutan mahasiswa baru. Kemudian ini Hanami Akbar. Hanami itu tradisi Jepang di musim semi, di mana orang-orang Jepang itu berkumpul di taman di bawah pohon sakura dan mereka bisa makan-makan. Ketika ini Hanami Akbar ini diadakan tahun 2017, di mana ada ulang tahun ke-60 relasi diplomatik Indonesia dan Jepang, sehingga kami mengadakan acara Hanami besar-besaran untuk both orang Indonesia dan orang Jepang. Di sini kami mengundang sekitar 100 orang untuk makan-makan bersama di bawah pohon sakura.
Pokoknya itu cantik banget lah eventnya. Kemudian saya juga sempat jadi penyiar di radio TPI Fukuoka. Di sini ini ada muka saya, dan ini acara mingguan di mana kami ngomongin tentang culture shock tentang hidup di Jepang, gimana sih tips and trick untuk menghadapi culture shock tersebut. Pokoknya kisah-kisah kehidupan kami di Jepang. Nah, selain kedua kegiatan yang ada di dalam kampus tadi, ada kegiatan-kegiatan lain yang ditawarkan juga biasanya melalui individual tertentu. Contohnya, ketika saya di tahun ketiga S1, saya itu sempat menjadi editor majalah. Ini ditawarkan oleh salah satu profesor yang merupakan koordinator bidang internasional. Beliau menawarkan posisi untuk menjadi editor majalah traveling. Jadi ini ada universitas saya ini terletak di kota yang namanya Itoshima, dan kota tersebut lagi ingin membuat majalah traveling, dan saya ingin mahasiswa internasional yang bikin majalah traveling. Jadi waktu itu saya mendaftar dan saya diterima untuk menjadi editor majalah ini. Kemudian saya juga menjadi editor di ini majalahnya sekolah. Basically ini kayak student magazine gitu. Kemudian kegiatan lain, saya juga sempat menjadi duta besar kota Itoshima. Jadi ini kegiatan yang benar-benar di luar kampus, nggak ada hubungannya sama sekali sama kampus. Basically mirip-mirip dengan yang travel book tadi, tapi ini saya tugasnya adalah keliling-keliling si kota Itoshima ini dan nulis di Instagram tentang lokasi-lokasi turisme yang bisa dikunjungi di kota Itoshima. Dan terakhir, ini achievement yang saya cukup bangga. Saya dipilih waktu itu untuk menjadi duta besar kampus, dan waktu itu saya basically harus mengenalkan Kyudai atau Kyushu University di sebuah acara televisi Jepang gitu. Dan acara televisi ini sepertinya sudah disiarkan di banyak negara di Asia Tenggara juga. Jadi ini di sini nanti kalian bisa nonton di YouTube kalau mau. Di situ ada penjelasan yang super lengkap tentang Kyushu University. Nah, jadi apa aja sih keuntungan dari kuliah di Jepang? Kalau saya boleh merangkum keuntungan yang saya dapatkan ketika saya S1 di Jepang ini, pertama adalah tentunya friendship across borders. Saya bisa berteman dengan orang yang bukan cuma dari Indonesia saja, tapi benar-benar dari berbagai negara di dunia. Di sini kita bisa lihat ini teman saya ada dari Iran, dari Nepal, dari Mongolia, ada juga yang dekat-dekat dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Tapi saya merasa bahwa pengalaman seperti ini benar-benar membuka diri saya untuk mengenal lebih banyak budaya yang berbeda dari saya, banyak customs dan kebiasaan yang berbeda dari saya, dan itu benar-benar memperkaya diri saya pribadi. Seperti di sini kita bisa melihat pertemanannya tuh benar-benar unik gitu, karena ini orang-orangnya dari berbagai negara, tapi kita bisa menemukan satu common ground di mana akhirnya kita jadi bersahabat gitu. Ini bahkan ada teman saya, sahabat saya satu, saya berhasil bawa ke Indonesia. Ini kami jalan-jalan di Belitung. Teman saya dari India, saya ajak jalan-jalan ke Belitung waktu itu. Nah, keuntungan yang kedua apa? Keuntungan yang kedua kuliah di Jepang adalah kesempatan untuk melakukan riset. Jadi, di Jepang ini saya merasa saya sangat beruntung bahwa saya dapat memiliki pengalaman langsung melakukan riset. Jadi saya tuh benar-benar memegang suatu proyek sendiri, saya benar-benar pakai alat-alat yang teknologinya super tinggi dan lain-lain, saya bisa megang alat-alat itu sendiri tanpa perlunya perantara. Dan di sini saya juga mendapatkan kesempatan untuk ikut ke konferensi, menerbitkan paper, ini papernya belum terbit sih, tapi lagi under review, moga-moga dalam waktu dekat bisa terbit di jurnal internasional gitu. Jadi saya merasa bahwa kesempatan riset seperti ini itu adalah salah satu poin yang sangat menarik dari sekolah di luar negeri, terutama di Jepang. Sangat banyak kesempatan dibukakan untuk mahasiswa bisa melakukan hal seperti ini. Dan keuntungan yang terakhir, ini mungkin yang teman-teman sekalian paling tertarik, adalah di Jepang kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi di Jepang ini, sebagai mahasiswa internasional, akan ada cukup banyak keuntungan seperti misalnya kita bisa membeli tiket kereta 1 minggu
bebas travel di pulau ini, seluruh tempat kita bisa travel dengan satu kartu saja dan harganya diskon untuk mahasiswa. Dan saya benar-benar memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk traveling keliling Jepang ini. Saya jadi benar-benar udah, kalau bisa dibilang, travel ke seluruh bagian di Jepang kecuali daerah sini. Jadi saya jujur travelingnya lebih banyak di Jepang daripada di Indonesia. Nah, jadi sekarang apa selanjutnya? Well, tadi saya udah bilang di awal bahwa cita-cita saya itu ingin menggabungkan ilmu kimia, gimana caranya supaya itu bisa menjadi suatu tool yang bisa saya pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah global seperti global warming dan lain-lain. Jadi cita-cita saya ini adalah untuk menjadi researcher atau peneliti di bidang kimia. Nah, untuk menjadi peneliti, salah satu hal yang penting adalah kita nggak boleh diam di tempat. Jadi untuk menjadi peneliti itu kita harus terus menerus mencari hal yang baru, pindah ke tempat lain yang misalnya pindah ke university yang ranknya lebih tinggi, atau mencoba bekerja dengan profesor lain, dan banyak hal-hal lainnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 saya dari Jepang ke Switzerland. Dan di sini mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi intinya, saya sesuai dengan cita-cita saya ini, saya melanjutkan untuk memilih kuliah S2 ke Swiss karena ketika itu ranknya Switzerland di dunia science itu lebih tinggi gitu dibandingkan di Jepang. Jadi ini ada foto saya, ini saya di Jepang, di Kyushu University, dan ini saya bersama grup dari Profesor Rivera Fuentes, ini saya di sini di Switzerland. Nah, sebagai penutup, saya ingin memberikan sedikit tips and trick kalau bisa dibilang untuk teman-teman yang ingin sekolah di luar negeri juga. Apa sih tips-tipsnya? Yang pertama, untuk tahap persiapan, saya benar-benar menyarankan teman-teman yang ingin sekolah di luar untuk rajin-rajin mencari informasi. Informasi itu sangat penting. Kita kalau mau sekolah kemana-mana kan kita perlu tahu dulu nih, kita maunya kemana, ada apa di sana, dan lain-lain. Jadi mencari informasi itu adalah tahap yang sangat penting dari proses persiapan kita untuk kuliah ke luar negeri. Dan yang paling penting juga adalah untuk start early. Start early di sini yang saya maksud adalah untuk menyiapkan proses persiapan ini jauh-jauh hari. Jadi kalau deadline-nya bulan Januari gitu misalnya untuk nge-submit aplikasi universitas, ada baiknya kalau kita sudah mulai dari Oktober tahun sebelumnya atau bahkan September tahun sebelumnya. Kenapa? Karena proses persiapan untuk aplikasi ke universitas itu tidak simple gitu. Ada banyak dokumen yang harus dikumpulkan, kadang-kadang kita harus ikut tes TOEFL atau ikut tes SAT dan lain-lain, dan hal-hal seperti itu sangat memakan waktu. Jadi, kalau kita bisa memulai proses persiapannya lebih cepat, maka kita akan bisa punya waktu yang bisa membagi waktu persiapan ini dengan cukup baik. Nah, kalau teman-teman bisa diterima dan untuk sekolah di luar negeri, maka tips yang bisa saya sampaikan untuk bisa sukses atau mendapatkan yang banyak gitu dari sekolah di luar negeri adalah yang pertama, ini saya udah kasih warna merah dan garis bawah karena ini penting, yaitu bersikap proaktif. Apa artinya bersikap proaktif? Artinya adalah mengambil kesempatan meskipun nggak dikasih. Kalau nggak ada kesempatan, kita yang cari. Kenapa hal itu penting? Karena saya menyadari setelah sekolah di universitas yang bagus di Jepang, yang paling penting dari hidup sebagai orang dewasa gitu ya, adalah kita tuh nggak akan disuapin gitu. Nggak akan ada orang yang, ayo sini, ada kesempatan di sini, Naura silahkan ke sana gitu. Nggak ada gitu yang ngasih tahu. Jadi kalau kitanya nggak mau cari tahu sendiri atau nggak mau usaha sendiri, ya kita nggak akan bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi ini adalah pelajaran yang saya sangat belajar ketika kuliah di Jepang adalah kita harus mau keluar dari diri kita dan oke, saya maunya apa, kita cari gimana caranya supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi itu namanya bersikap proaktif.
Nah, kemudian ini tips yang cukup lebih praktikal gitu ya, adalah pentingnya untuk mempelajari bahasa di negara tujuan kita. Seperti yang saya bilang, saya kan kuliahnya bahasa Inggris, tapi saya tetap ngebet gitu belajar bahasa Jepang. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena ya namanya juga hidup di Jepang, orang-orang di sekitarnya kan tetap berbahasa Jepang begitu ya. Jadi itu akan sangat membantu kita untuk hidup dengan lancar gitu di Jepang. Dan finally, tipsnya adalah untuk memiliki yang namanya work-life balance. Jadi, jangan belajar terus, jangan males-malesan terus juga, harus ada balance yang baik antara keduanya. Jadi, saya tutup presentasi saya hari ini, udah panjang banget, mohon maaf, dengan nasihat bahwa kita harus make the most of the opportunities you get. Manfaatkan kesempatan yang kamu dapatkan dengan sebaik-baiknya, dan saya yakin apabila kita bisa melakukan itu, maka kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Terakhir ini kalau mau kontak-kontak saya lebih jauh, bisa di sini. Ada yang mau add line atau add WA. Atau ini saya baru rilis hari ini, saya baru publish, saya punya blog, di mana saya menulis what happened? Saya menulis tentang kehidupan kuliah saya, jadi kalau ada yang mau lihat-lihat bisa check it out di sini. Yeay, selesai. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi dong, Kak Naura. Keren banget ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman semua punya banyak pertanyaan yang ingin ditanya kan? Langsung aja yuk, kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Kak Naura. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan sebutkan nama serta kelasnya. Kak, saya punya pertanyaan, Kak. Ya, sorry, saya tadi di-mute. Nama saya Hanan, saya dari kelas 7D. Saya ingin bertanya, Kak. Kan pas itu Kakak ke Jepang kan dapat beasiswa, Kak. Nah, tapi sebelum itu Kakak kan bilang sebelumnya nggak dapat beasiswa. Tapi karena ada murid yang nggak jadi ke Jepang, akhirnya beasiswanya ke Kakak. Nah, misalkan kalau dia nggak keluar, terus Kakak nggak dapat beasiswa, tuh Kakak akan gimana, Kak? Kakak akan ngapain? Thank you, Hanan, pertanyaannya. Waktu itu, saya sangat kekeh harus ke Jepang gitu ya. Jadi ketika itu, saya sama sekali tidak mendaftar di universitas apapun di Indonesia. Jadi saya cuma daftar ke Jepang. Jadi waktu itu saya berpikir, oke, meskipun nggak dapat beasiswa, saya tetap harus gimana pun caranya berangkat ke Jepang. Gimana caranya? Sebenarnya kesempatan beasiswa itu nggak cuma ada dari tahap pendaftaran gitu ya. Itu kan beasiswa yang saya terima itu basically pendaftaran beasiswanya berbarengan dengan pendaftaran ke universitas. Sebenarnya di Jepang itu ada banyak sekali kesempatan beasiswa yang bisa kita dapatkan bahkan ketika kita sudah ada di Jepang gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, oke, saya berangkat dulu aja ke Jepang. Kemudian saya sekolah mungkin 1 tahun dengan funding atau pembiayaan dari orang tua, dan selama 1 tahun itu saya harus mencari beasiswa dari sekolah atau dari perusahaan di Jepang. Saya juga waktu itu berpikir di Jepang itu mereka punya budaya untuk melakukan yang namanya kerja sampingan. Jadi murid itu sering sekali belajar sambil bekerja. Contohnya di convenience store gitu. Jadi kayak kerja di Indomaret gitulah kira-kiranya. Dan itu juga bisa sangat membantu murid secara finansial gitu. Jadi saya pikir, meskipun saya nggak dapat beasiswa, mungkin saya bisa juga melakukan si kerja sampingan ini. Jadi waktu itu saya memutuskan pokoknya gimana pun caranya harus ke Jepang. Soalnya saya nggak punya backup lainnya. Jadinya gimana dong? Makasih, Gitu. Kak. Ya, sama-sama, Hanan. Kak, ada yang nanya di chat. Ada yang nanya di chat. Gimana bukanya ya? Okay. Zaza, kelas 7B, mau nanya apa trik biar keterima universitas luar negeri / dapat beasiswa? Untuk keterima di universitas luar negeri itu, aku nggak bisa bohong, memang ada faktor luck gitu di sini, beruntung gitu ya. Tapi
gimana supaya kita nggak cuma rely sama keberuntungan gitu. Menurutku yang penting adalah di sekolah, of course kita harus punya nilai yang bagus. Gak usah perfect gitu, wah mau nilainya 100 semua gitu, nggak juga gitu. Tapi kita harus punya nilai yang cukup bagus. Yang kedua yang penting adalah, biasa aja universitas di luar negeri seperti QDai, itu mereka ingin mencari mahasiswa yang dapat memberikan sesuatu yang unik gitu ke universitasnya. Jadi mereka tuh nggak mau murid yang biasa-biasa aja, dalam artian yang belajar doang kerjaannya. Nilainya perfect gitu, tapi kerjanya belajar doang nih murid gitu. Mereka nggak suka juga. Jadi tips and trik yang bisa aku berikan adalah kita harus aktif gitu di sekolah. Misalnya dengan ikut OSIS, atau misalnya dengan ikut kejuaraan apa gitu. Misalnya kamu jago banget di basket, atau ada ekskul apa lagi sih, pernah menang lomba saman atau something like that. Jadi mereka juga ingin murid yang memiliki talenta yang nggak cuma belajar doang gitu. Jadi itu salah satu tips and trick yang bisa aku berikan ke kalian yang ingin daftar ke luar negeri. Kalau untuk dapat beasiswa, kayaknya kalau untuk dapat beasiswa memang si nilai yang bagus itu menjadi sangat penting gitu. Tapi ya pokoknya jangan lupakan memiliki aktivitas di luar kegiatan akademik lah. Gitu. Kira-kira oke untuk Zaza? Pertanyaannya terjawab? Ada lagi tuh Kak, dari Bagas kelas 7B. Halo Kak, aku Bagas dari 7B. Saya ingin tanya, saat pertama kali Kakak belajar bahasa Jepang itu sulit atau tidak? Dan saya ingin tips dan trik biar belajar bahasa asing agar ketika kita tinggal di luar negeri dapat memahami bahasa negara tersebut. Oh, oke. Thank you Bagas pertanyaannya. Saya dulu juga 7B BTW, nggak penting ya. Anyway, ketika pertama kali belajar bahasa Jepang, sulit atau enggak? Jawabannya of course sulit. Kenapa? Karena kita tahu kan bahasa Indonesia itu nggak ada rule grammarnya tuh simple banget. Kita bisa naruh kata apa aja terus itu jadi sebuah kalimat. Meskipun mungkin nggak bagus gitu ya kalimatnya, tapi bahasa Indonesia itu kan gampang banget. Tapi waktu itu saya terbantu karena waktu kecil saya sangat suka nonton Naruto sama One Piece, terus nontonnya itu pakai bahasa Jepang. Jadi ada banyak kata-kata yang sudah saya kenal, sehingga sekarang saya yang penting adalah untuk belajar grammarnya, struktur kalimatnya. Ya sulit-sulit enggak gitu ya belajar, namanya juga mempelajari sesuatu yang benar-benar baru. Tapi kalau kamu stick to it gitu, belajar terus, aku yakin pasti bisa. Untuk tips and trick belajar bahasa asing, biar bisa memahami bahasa negara tersebut. Ini menurutku tips yang paling baik untuk belajar bahasa apapun adalah untuk pakai bahasa tersebut. Dalam artian, kalau bisa nih di HP kalian ganti semua tulisannya pakai bahasa negara asing. Misalnya HP kamu ganti pakai bahasa Jepang. Terus misalnya mulai dengerin lagu-lagu Jepang, terus berusaha memahami kata-katanya gitu. Terus baca cerita-cerita atau manga yang simple gitu bahasa Jepang. Kalau lebih baik lagi harus latihan bicara gitu, misalnya dengan sesama teman atau misalnya sama guru les kalau masih di Indonesia nih. Bisa pokoknya harus latihan ngomong terus gitu. Jadi tips and triknya tuh nggak ada shortcut untuk belajar bahasa selain kamu harus pakai bahasa tersebut. Begitu deh. Gimana Bagas? Pertanyaannya terjawab? Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Halo Kak, saya Saras dari 7B mau nanya. Dari jurusan Kakak itu kan mungkin jurusan yang jarang diketahui, dari jurusan itu pekerjaan apa yang bisa kita ambil? Dan kemungkinan besar Kakak pasti pernah part-time atau side job waktu kuliah. Kakak ambil job apa sih? Soalnya kalau jurusan lain kayak kedokteran atau farmasi, kemungkinan besar sehabis lulus kita menjadi dokter. Oke. Thank you Saras pertanyaannya. Jadi saya di sini bisa promosi tentang jurusan saya. Jurusan Applied Chemistry itu bisa dibilang tadi seperti saya mention adalah in between kimia murni dan
teknik kimia. Jadi kalau di kimia murni itu kan pelajarannya benar-benar kayak oke, kita akan menemukan molekul baru, atau oke, kita akan menemukan reaksi baru, gimana reaksinya bekerja, terus nanti mereka neliti gimana reaksinya bekerja. Itu kimia murni. Teknik kimia itu mereka belajarnya adalah memakai ilmu kimia untuk proses industri gitu ya. Misalnya oke, gimana kita pakai kimia untuk menghasilkan pupuk dengan lebih efisien. Jadi mereka super kayak engineering gitu ya. Nah, kimia terapan ini benar-benar menurut saya ada di tengah-tengahnya. Jadi kami di sini mempelajari berbagai reaksi-reaksi baru juga, tapi yang memiliki tujuan untuk untuk suatu sebutannya? Untuk suatu proses tertentu. Misalnya nih yang saya kerjakan gitu. Saya mau menemukan suatu pelarut baru yang bisa mengubah panas menjadi listrik gitu. Jadi di situ ada sisi kimia murninya, jadi saya harus mencari si pelarut baru ini, tapi saya juga punya sisi engineering-nya gitu, di mana tujuan akhirnya saya pingin pelarut yang bisa mengubah panas menjadi listrik yang efisien gitu. Jadi kayak gabungan ya antara murni dan aplikasi. Untuk pekerjaan apa yang bisa kita ambil, applied chemistry itu memang sepertinya lebih ke arah ke riset. Jadi untuk orang-orang yang menjadi peneliti seperti saya. Tapi kalaupun nggak pengen jadi peneliti, karena jurusan kimia terapan itu sangat luas, akan banyak kesempatan untuk kita kayak lompat jurusan gitu ya, bisa dibilang. Seperti misalnya ada teman-teman saya yang sekarang kerjanya menjadi farmasi, jadi di farmasi gitu. Jadi kerja di big pharma, atau ada teman-teman yang lain yang benar-benar lompat ke engineering, jadi kerja di contohnya di Indonesia. Aduh, aku nggak tahu contoh di Indonesia, tapi basically kesempatan kerjanya akan sangat luas. Ini aku nggak ada waktu mungkin untuk ngejelasin dan jawab pertanyaan yang lain. Jadi mungkin siapa tadi yang nanya, Saras, kalau lain kali pingin tanya-tanya lagi, bisa kontak aku di salah satu tempat ini, biar aku bisa jelasinnya lebih clear. Teman-teman yang lain juga kalau pingin tahu juga bisa kontak aku lagi. Oke, baik teman-teman, ini udah mau jam 2, langsung kita tutup saja ya sesi tanya jawabnya. Kalau ada yang masih ingin bertanya, mungkin langsung kontak aja langsung ke Kak Naura ya. Gimana nih teman-teman? Sudah terjawab kan pertanyaan-pertanyaannya? Seru banget ya diskusi kita hari ini, gimana? Udah ada yang tertarik belum untuk kuliah di luar negeri? Kita sudah bisa loh memulai persiapannya dari sekarang, dengan belajar yang tekun dan terus berprestasi. Oke teman-teman, aku kasih link di chat ya. Iya, kita mau pakai yang link atau PDF? Kayaknya PDF lebih bagus deh. Aku kasih PDF PDF aja, Kak. Oke. Bisa nggak ya? Oke. Sip. Oke, ini lagi ngupload, jadi kamu ngomong aja dia nggak apa-apa. Oke. Oke, untuk sesi selanjutnya masih kita dengarkan bersama pesan dan kesan dari Bapak Sugimin dan Ibu Tririni. Kepada Pak Sugimin dan Bu Rini dipersilahkan. Oke, terima kasih Andia. Oh iya, Andia hebat banget, kayak Kak Naura. Ya, jadi Kak Naura dulu adalah rajin di organisasi OSIS. Saya masih punya tulisan, tulisanmu dulu ya, No ya. Tapi tulisannya nggak bagus-bagus sama sih waktu itu. Oh gitu. Tapi mengesan ya, tapi waktu itu hebat lah, luar biasa, dan saya simpan sampai sekarang, masih saya simpan. Tulisan itu masih saya simpan. Oke, saya kira apa yang disampaikan Kak Naura ini bermanfaat bagi kalian ya anak semua. Jadi Pak, saya dulu sebelum pindah ke SMA sempat di sini bersama Nora 2 tahun ya kelas 8 saya pindah ke SMA dan memang aktivitas dulu ketua OSIS ya, jadi cukup bagus. Jadi saya setuju, jadi memang pendidikan ya, pengetahuan itu penting, tapi
organisasi, keterampilan yang lain itu juga akan sangat support untuk prestasi dan karir kalian nanti. Bukan hanya di kampus, tapi juga pada saat kalian sudah bekerja. Karena nanti akan menjadi nilai lebih bagi kalian. Itu tadi tip yang luar biasa, dan memang Kak Nora adalah memang dari dulu adalah pantang menyerah ya, jadi strike-nya luar biasa, tapi ngomongnya mau pindah 3 negara, gayanya tetap masih sama ya, masih sama kayak dulu ya. Jadi masih tetap seperti itu. Terima kasih Nora, menginspirasi adik-adikmu semua. Mudah-mudahan sekali lagi sukses buat Nora dan adiknya Kak Nora juga jadi luar biasa juga ya. Jadi adik-adikku, bahkan anak-anakku bisa konsul ya secara pribadi nanti dengan Kak Nora, apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan tercapai, dan gambaran tadi bahwa kimia terapan mudah-mudahan nanti menjadi ahli kimia, jadi profesor ya di Indonesia, tapi jangan di luar negeri, di Indonesia, supaya bisalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Saya kira itu Andia, kesan Pak Gimin terhadap Kak Nora. Sekali lagi Kak Nora, terima kasih, sukses buat Kak Nora, dan cepat selesai S2-nya dan lanjut S3, dan nggak apa-apa, nggak pulang lagi nggak apa-apa, tapi S3-nya selesai di sana ya. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang juga. Oke. Untuk selanjutnya Bu Rini, silakan pesan kesannya. Oke, terima kasih. Aduh, luar biasa ya Kak Naura ya. Oke, ini mungkin buat adik-adiknya ya, untuk lebih bisa bersemangat, karena Bu Rini dulu ngajar Naura, ngajar kelas berapa ya Naura ya? Kelas 9 apa kelas 89 ya? Lupa Ya. Bu, tapi matematika aja pokoknya. Iya, matematika aja. Wah, dia kalau menyelesaikan soal belum selesai, belum bisa, dikejar terus, itu luar biasa. Ya. Masih ingat ya, Bu, ini suka kejar-kejar sama Naura. Bu, ini saya nggak bisa, Bu. Ya, luar biasa, semangatnya luar biasa. Ya, kemudian aktif di dalam kegiatan-kegiatan, ya, dulu masuk OSIS juga, ya. Ini anak-anakku yang OSIS nih kan Andia kan juga OSIS nih. Ini contoh nih, besok penerus Naura nih ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih Kak Naura sudah memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Mudah-mudahan ini sangat berarti buat adik-adiknya untuk bisa mencontoh ya, minimal kan ada contoh, oh ternyata ada kakak kelas saya yang di sana ya. Waktu Bu Rini ke Jepang, aturan Bu Rini hubungi ya, karena Bu Rini nggak tahu kamu waktu itu ada di Jepang ya. Iya, saya juga baru tahu dari Bu Kiki kalau sekarang PJ ada trip ke Jepang, kayak wah keren. Iya, Bu Rini waktu itu ke sana, ya Bu Rini yang dampingi ke sana, dan nggak tahu, kalau tahu Bu Rini kontak, kita jalan-jalan ya Naura ya. Iya Bu, saya ajak jalan-jalan, saya jadi tour guide. Kapan-kapan iya. lah. Oke, nanti kalau Bu Rini ke sana aja Pak ya, jangan ke Jepang lagi Pak, kita pergi nyusul Naura aja Pak ke sana, ke Swiss. Ya, nyusul ke Swiss. Oh Pak, kita ke sana ya Pak, ya Naura ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Tadi yang disampaikan Naura bisa menjadi inspirasi buat adik-adiknya. Dan tadi Pak Kim bilang nggak apa-apa selesaikan S3, tapi setelah itu ke Indonesia, karena di Indonesia masih butuh Naura-Naura seperti ini untuk membangun bangsa Indonesia. Mungkin itu ya Naura ya, sukses selalu. Ini Mama, saya nggak tahu Mama udah bergabung, terima kasih. Masih ada di sini. Ngapain? Oh, masih ada ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Malu. Iya nih, terima kasih, salam buat Mama. Kalau bisa main ke PJ, ditunggu Bu Rini. Hah? Halo Bu Rini gitu katanya di chat. Oh iya. Halo Bu Pino. Ya Allah, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya Bu Pino ya. Terima kasih nih, putrinya udah luar biasa, bisa memberi inspirasi buat adik-adiknya.
Nanti tinggal adiknya yang satu lagi ya yang di Jerman ya. Si Ami. Oke. Iya. Bisa lagi memberi motivasi kepada adik-adiknya. Terima kasih. Semoga sukses terus. Tunggu kabar bahagianya oleh adik-adik kelas kamu, guru-guru kamu ya. Oke, terima kasih ya Naura. Terima kasih juga, Bu. Ya. Terima kasih Pak Gimin dan Bu Rini. Nah, sayangnya waktu kita sudah habis nih. Terima kasih Kak Naura, tapi sebelumnya Kak, boleh ya tolong diberikan closing statement untuk siswa-siswi SMP Pembangunan Jaya. Silahkan Kak closing statement-nya. Closing statement. Apa ya? Apa ya? I guess closing statement-nya yang kayak kata Pak Gimin tadi sih, jangan menyerah ya Pak, terus striving ke depan gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi di depan, tapi ya menurut pengalaman saya nih, selama kita usaha, nanti eventually ada jalannya gitu. Jadi kalau adik-adik punya cita-cita gitu untuk kayak pingin kuliah di Inggris gitu, jangan kayak nggak mungkin gitu, mungkin gitu, pasti bisa gitu. Okay. Kalau kita usaha ada jalannya, ya kan Pak? Oke. Ya, terima kasih Nora, terima kasih Ibu. Ya, silakan Nadia. Ya, terima kasih banyak ya Kak Naura yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu dan memotivasi kita semua. Terima kasih juga teman-teman Bapak Ibu Guru yang sudah menyimak dan aktif bertanya di Pamong Bersama hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Andia, selaku pemandu Pamong Bersama hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke Bu Kiki. Oke, terima kasih Andia, terima kasih Kak Naura, luar biasa sekali ya.